Mulai dari Ibu Mensi. Silakan Ibu Mensi. Ya, 2 Samuel pembacaan malam ini 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 3. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataannya perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Amin." Amin. Ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Amin. Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat 8. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Ayat 9, asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Amin. Ibu Sandra. Ibu Sandra nyimak katanya Bu tadi. Oke, saya lanjut ya. Ayat 10. Ia menekukan langit lalu turun ke kekelaman ada di bawah kakinya. Ayat 11. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Ayat 12. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Amin. Bu Rahayu dilewati aja dulu, dia lagi di jalan. Lanjut Bu Dorea. Oke, Dorea. Saya Ayat 3. terakhir aja, Bu. Ayat 13, karena sinar kilat di hadapannya bara api menjadi menyala. 14, Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. 15, dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Amin. Ayat yang ke-16, lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Amin. 19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ayat 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Amin. Amin. Ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ayat 23, sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Ayat 24, aku tidak berlaku tidak bercelah. Ayat 24, aku berlaku tidak bercelah kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Amin. Amin. Bu Esther. Ibu Esther, silakan. Ibu Esther Pasaribu, silakan. Iya, Bu. Ayat berapa tadi, Bu ya? Saya lupa.
Ayat 25 Ayat kalau nggak salah juga. Ayat 25, Bu. Ayat 25. Ayat 2. Ayat 25. 2 sambil 22, ayat 25. 3 Oke. ayat ya. 2 Samuel 22 ayat 25. Ya. Firman Tuhan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Amin, Tuhan. 28. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Amin. Ada lagi yang baru masuk? Itu Bu Rahayu katanya terakhir deh, mau baca. Aku Ayat bisa Ibu. sekarang. Ayat 31. Ya, silakan. Oke, ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. 33. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Amin. Amin. Ibu Resti Simatupang mau baca? Nggak bisa. Oh, oke. Ya. Kacamata. Oke, berarti ada lagi yang baru masuk? Ibu Elizabeth? Ibu Elizabeth nyimak katanya, Bu. Oh, nyimak. Oh ya udah, berarti aku ya sekarang terakhir ya. Ayat 34 ya tadi ya. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. 35. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. 36. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Amin. 37, kau berikan tempat lapang untuk lenganku dan mata kakiku Langkah. di Langkah. tak ulang ya. Kau Ya. berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak terbalik sebelum tidak berbalik sebelum mereka bisa. Habiskan dan mereka sehingga mereka rebah di bawah kakiku. Amin. Amin. Ayat 40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Amin. Ayat 43. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ayat 44. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Ayat 45. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Amin. Amin. Ayat 46. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku.
dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Ayat 48, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Amin. Gloria. 49, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku daripada penindas. Ayat 50, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. 51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Amin. 2 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 3. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Amin. Ayat 4-7. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kekuasaanku bukan kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya, tetapi orang-orang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangannya. Amin. Ayat 7, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Pahlawan-pahlawan Daud. Ayat 8, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Amin. Kurang satu lagi, Bu, ayat 9. Satu ayat lagi, Bu. Satu ayat lagi, Cilik Ring. Ayat 9. Ayat 9, dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud, dan ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Amin. Ayat 10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11, sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Amin. Aku ya. 13. Ayo. Oh ya. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air
dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Amin. Amin. Ayat 16. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkat dia dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. 17 katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. 18. Abisai adik Yoab, anak Yeruya, dialah kepala ke-30 orang itu dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Amin. Itu ada Bu Evi, Kak Dewi. Ada Bu Evi kali mau ikutan baca. Evi Clara. Oh ya, silakan Ibu Evi, silakan. Ayat 19. Ya, 2 sambil 2. Oh, ya. Ya, Ibu Evi silakan. 2 sambil 23 ayat Berapa 19. 3 ayat, 3. Berapa ayat? Hah? 3 Tiga, oke. ayat. Baik, ayat 19, bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. 20, selanjutnya Benaya bin Joyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya, yang berasal dari Tabzil, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. 21. Itulah ia membunuh orang Mesir, orang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Amin. Amin. Ayat 22. Itulah yang diperbuat Renaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. 23. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. 24. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya, Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Amin. Ayat 25, sama orang Herod, Elika, orang Harod, Heles, orang Palti, Ira, anak Ikes, orang Tekoa, Abiaser, orang Anatot, Mebunai, orang Husa. Amin. Ayat 28, Salmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas. Amin. Ayat 31. Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim. Ayat 32. Eliahba orang Salbon, Yasien orang Gunik, Yonatan. Ayat 33. Anak sama orang Harari, Ahiam bin Sarar, orang Harari. Amin. Ayat 34 sampai dengan 36. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hezrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Joba, Bani orang Gad. Amin. 37. Zelek orang Ammon, Nahari orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya. 38. Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri. 39. Uria orang Het, semuanya 37 orang. Amin. 2 Samuel 24.
Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka." 3. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Amin." 4. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu ke atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ayat 5, mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroel dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah, ke arah Gad dan Yaerjer. Ayat 6, kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Amin. Ayat 7, kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Ayat 8, setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Ayat 9, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Amin. Ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah berdosa, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." 11. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad melihat Daud demikian. 12. Pergilah, katakanlah kepada Daud, "Beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Amin. 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dan sampai Beersheba 70.000 orang. Amin. Ibu Evi. Ibu Evi lanjutkan. Ibu Evi masih di mute. Ibu Evi Clara, silakan ayat 16. Nomor berapa ya? Ayat 16 ya? 16. Soalnya iya, soalnya sinyal agak gimana. Ayat 16 ya. Oke, baik. 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu.
Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya Di, bentar ya. oh, dia di kapal masalahnya. Disambung aja terus. Nah ini di kapal Bu Evi. Disambung aja Bu. Itu masuk lagi ya? Mungkin di yang lain aja. Karena suaranya nggak jelas. Atau ini masih bisa deh. Dan 17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Mesbah didirikan dekat Yerusalem. Turun berhenti. Ayat 18, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Amin. Amin. Ayat 19, lalu bila Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. 19 pasti. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. 21, bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mesbah Tuhan, supaya mesbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Amin. Lalu berkatalah Arauna pada Daud. Sekarang Mensi kan? Mensi. Ya. Bu Rahayu sudah. Oh ya, saya. 22, lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan itulah berhenti dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Amin. Silakan Kak Juli.
Oke, ibu-ibu, kita sudah selesai baca 2 Samuel ayat 22, 23, dan 24. Sekarang kita boleh berbagi rema atau kesaksian, ataupun mungkin kita untuk boleh saling mengingatkan. Silakan ibu-ibu, waktu dipersilahkan. Dewi, Ya, ayo ibu. saya sesuai dengan ayat pasal 22 ayat 26. Saya seperti itu. Gimana ya? Katanya begini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau tidak bercela, katanya. Jadi saya seperti itu deh, Bu. Kalau orang setia, saya setia. Tapi kalau orang nggak setia, saya nggak setia. Gimana? Secara dunia ya. Nah, sekarang kita udah di dalam Tuhan, harus kita rubah. Ya, saya masih dominan seperti ayat 25, ayat 26 ini. Ada orang yang setia baru setia, gimana? Iya, iya itu tadi. Senggol aku dengan ayat ini, Wi. Ya, pasti kita semua kena tuh. Ya, ya begitulah, Wi. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Mudah-mudahan bisa berkurang. Jadi senggol banget aku gitu. Jadi kalau orang setia ya saya lebih setia gitu. Tapi kalau orang nakal saya nggak mau dekat gitu. Kalau orang nggak ini dengan gitu ya, gitulah, Bi. Makasih. Mudah-mudahan jangan ada dominan seperti itu ya. Mudah-mudahan saya aja yang gitu. Dan cara kita. Amin. Iya, emang benar sih. Kita masih kebanyakan seperti itu. Tapi karena kita udah baca firman, kita rubahlah ternyata. Itu nggak benar di hadapan Tuhan. Kadang kan kalau dia baik, aku baik. Kalau dia jahat, aku baik. Aku jahat, aku lebih jahat. Nah, kan suka begitu kan. Nah, ternyata itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Itu kita berdosa. Jadi ya udah, kita prinsip seperti itu kita rubahlah dari sekarang. Karena ternyata itu sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Oke, Bu Marita, terima kasih. Ini apa namanya, mengingatkan kita semua lah apa yang disampaikan Ibu Marina tadi. Ibu-ibu yang lain sih, ayo. Iya, saya Bu. Saya di Mazmur 23 dulu ya. Mazmur 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah. Yakub pemazmur yang disenangi di Israel. Saya hanya melihat di sini bahwa yang di ayat 1 ini bagaimana kita jelas melihat bahwa keberhasilan Daud ya yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai saat ini, keberhasilan Daud itu karena memang dia adalah orang yang diurapi. Ya, dia orang yang diurapi oleh Allah. Jadi sumber keberhasilannya dia memang itu dari Allah ya. Makanya sampai saat ini yang kita sudah baca bagaimana luar biasa Allah menyertai dia dengan dengan karakternya yang rendah hati itu.
Lalu yang berikutnya di 2 Samuel 23. Nah, ini yang saya juga tertarik mengenai ayat 3 ya. Mengenai bagaimana di sini Samuel itu mengatakan bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu berkuasa dan bertindak. Ya, jadi apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, dia bersinar seperti fajar di waktu pagi dan seterusnya ya. Jadi di sini memang kita diajarkan. Jadi kita ini semua sebenarnya pemimpin. Pemimpin itu bukan berarti dia harus di satu gereja lalu dia di depan atau di satu pekerjaan lalu dia punya posisi tertentu, tidak ya. Pemimpin itu bisa di mana-mana termasuk juga di komsel kita gitu ya. Eh, jadi jangan terlalu kita kita harus membuka lebar definisi pemimpin itu harus kita buka lebar cakrawala berpikir kita supaya tidak sempit bahwa mendefinisikan pemimpin itu harus orang yang di atas, tidak seperti itu ya. Nah, Iya. jadi di sini diminta kita untuk adil gitu ya. Di sini dikatakan eh, seorang pemimpin yang baik itu adalah dia adil dan memimpin dengan dia takut akan Tuhan, memerintah dengan takut akan Allah gitu ya. Nah, dengan demikian dia akan menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya akan membawakan kedamaian gitu ya bagi kita semua. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwa itu cross ya, salib. Jadi salib itu juga bisa dimaknai bahwa kita itu sebagai orang Kristen, kita itu dituntut adil itu eh, dengan sesama kita itu yang horizontal itu, ya. Selain Iya. tentunya dengan kita hanya taat ke atas, jadi vertikal ya, hubungan atas bawah. Artinya untuk hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan kita, lalu kita dengan sesama kita. Nah, ada beberapa saya amati memang orang Kristen gitu ya, luar biasa gitu, dia taat ke atas. Dia hanya memperhatikan hubungan vertikal aja ke atas. Tetapi hubungan horizontalnya itu tidak ya. Jadi tidak ada rasa empati, peduli, Iya. kebaikan itu tuh dengan sesamanya tuh kurang sekali. Nah, itu tidak tidak ada yang namanya keseimbangan gitu ya. Jadi Tuhan itu menuntut kita juga vertikal, horizontal, adil adil dengan sesama, taat ke atas. Nah, seperti itu. Kalau kita memang bisa mampu melakukan itu semua, ya, saya percaya ya, kita pun akan berhasil seperti Daud. Bagaimana Tuhan terus menyertai Daud, kita pun berharap Tuhan pun menyertai kita terus seperti Daud. Itu aja. Gitu Bu Marina. Kalau ada Amin. orang nggak suka, jangan pula nggak suka, ya kan? Harusnya kemarin Iya. Bu Marina tuh ikut waktu kita baca soal Daud. Ini luar biasa loh. Bagaimana ya, bagaimana eh, kebencian itu dibalas dengan kasih seperti itu. Itu luar biasa dan kita memang belajar dari dia. Itu aja Bu Dewi. Thank you. Ya, terima kasih Kak Juli. Benar, benar, benar. Jadi orang yang eh, lebih melihat ke atas, akhirnya lupa tuh yang di bawah. Karena udah begini terus ngeliat ke atas, lupa tuh di bawahnya tuh bagaimana gitu kan. Nah, jadi nggak adil. Nah, jadi tadi bahwa Raja Daud itu perkataan tutur katanya itu eh, dia menjadi karena dia diurapi Tuhan dan juga firman-Nya ada di lidahnya. Jadi memang makanya di ayat 22 ini itu eh, bisa nih kita gunakan sebagai deklarasi karena itu kan nyanyian syukur Daud karena dia ditolong Tuhan, dia dilepaskan dari musuh-musuhnya. Itu di ayat ayat 2 sampai seterusnya tuh bisa tuh jadi apalagi ke ayat 3 tuh. Itu bisa kita deklarasikan setiap hari bahwa Tuhanlah kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempatku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat pelarianku, penolongku, pembelaku. Nah, gitu. Jadi kita harus deklarasikan ini setiap hari, setiap bangun tidur kita seperti pelajaran yang dapat kita dari SPS ya, bahwa bangun tidur itu sebelum menginjakkan kaki ke lantai, ke tanah, kita serahkan dulu roh jiwa tubuh kita ke dalam tangan Tuhan. Baru kita memulai aktivitas kita yang lain. Jadi ayat 22 ini semuanya ucapan syukur Daud yang boleh kita ambil aja satu-satu gitu yang perlu kita
untuk deklarasikan setiap hari. Sangat membuat kita semakin semangat, semakin cinta Tuhan. Ih benar ya, tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa ini ternyata gitu. Melewati satu hari aja kita udah bersyukur banget. Kita bisa eh, dikasih napas, kita bisa berjalan, kita bisa menikmati udara di sekitar kita aja udah bersyukur. Jadi kita juga harus mengucap syukur, memberkati udara yang kita hirup setiap hari. Bahkan langit yang melindungi kita juga harus kita berkati. Karena kalau kita seperti udara lah nih, kan apalagi sekarang nih kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim panas tiba-tiba yang membuat tenggorokan banyak jadi yang batuk-batuk. Nah, ini setiap pagi kita harus ucapkan berkat untuk udara di sekitar kita supaya udara itu diberkati Tuhan, memberikan kesehatan saat kita menghirupnya. Itu yang bisa saya ambil juga. Tadi juga saya di 2 sambil 23 saya sama dengan Kak Juli tadi aku ketik di situ, roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Nah, ini nih kerinduan yang sangat kalau bisa itu ayat-ayat firman Tuhan itu ada gitu yang melekat tapi masih susah belum kalau diingatkan baru tuh oh iya kita bisa nyambung tapi kalau misalnya tiba-tiba kita mau ucapkan tuh kayaknya masih suka lupa dan kadang nggak ingat tapi begitu ada satu itu dapat. Nah ini yang kita pengen tuh seperti Daud supaya firman Tuhan itu ada di lidah kita. Ya, itu dari saya. Oke, ibu-ibu yang lain silakan. Barangkali ada yang mau bersaksi juga, menerima berkat Boleh nggak? dari Tuhan. Silakan Ibu, silakan. Sedikit aja sih sebenarnya saya tadi baca tentang eh, suku Yebus. Kemudian Ya. tentang yang Daud membeli tanah pengirikan ya. Nah itu tadi saya sempat nyari tentang Daud itu. Boleh nggak? Masih ada waktu ya? Masih ada. Silakan Bu. Dikatakan di sini kan ada tulah yang didatangkan Tuhan. Kenapa harus terjadi tulah? Sebenarnya karena unsur kesombongannya Daud. Mungkin Daud nggak ngomong bahwa itu tuh hasil kerja saya, tapi di sini Tuhan nggak suka. Pada dasarnya Tuhan nggak suka akan adanya kesombongan apapun motivasinya. Tetap Tuhan nggak suka dengan kesombongan itu. Sampai akhirnya Tuhan menurunkan tulah. Dan tulahnya itu penyakit sampar. Dan penyakit sampar itu diberikan kepada rakyat Israel. Padahal sebenarnya yang bersalah itu hanya Daud. Disebutkan di 2 Samuel 24 ayat 13. Ya kan? Di situ ada 3 pilihan yang disampaikan oleh Gad kepada Daud. Dan Daud hanya ngomong begini, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan itu punya belas kasih dan dia besar kasih sayangnya. Sampai akhirnya Tuhan mendatangkan tulah itu, dan akhirnya tulah itu berhenti, karena Tuhan juga di sini dikatakan menyesalah Tuhan, karena dia telah mendatangkan eh, kemusnahan kepada bangsa itu. Makanya dia bilang, cukup, turunkan tanganmu itu sekarang kepada malaikat itu. Dan pada saat berhentinya itu di tempat ada 2 nama sih sebenarnya menurut bahasa Ibrani dan menurut bahasa Yunani. Kalau menurut di 2 Samuel 24 itu disebutkan Arauna. Arauna orang Yebus ya di ayat 18. Arauna orang Yebus. Kalau misalnya di kitab Ibrani itu disebutnya Ornan, orang Yebus. Nah, kenapa itu harus terjadi? Ternyata tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu ada di atas Gunung Moria. Mungkin kita masih sama-sama ingat ya. Gunung Moria ini mana bait Allah didirikan pada saat Salomo. Kemudian di Gunung Moria ini juga terjadi penciptaan Allah. Nah, jadi kenapa saya tadi berpikir begini? Kenapa nama itu penting? Ternyata ketika saya mengenal namanya, saya akhirnya jadi tahu Tuhan itu punya tempat-tempat spesial. Kalau Tuhan punya tempat-tempat spesial, berarti kita juga kan kadang-kadang suka punya tempat-tempat spesial bagi diri kita gitu kan. Oh, saya kalau misalnya ke sini, ini tuh tanah kelahiran saya. Nah, Tuhan juga punya tempat-tempat spesial. Kenapa harus di tempat Arauna, pengirikan Arauna orang Yebus? Orang Yebus itu kan sebenarnya adalah suku Kanaan yang harus dibasmi. Dan memang pada masanya Daud, akhirnya ditundukkan gitu, ditaklukkan oleh Daud.
Terus di sini ada juga istilahnya bukan perdebatan, nggak usah lah, nggak usah dibayar lah, nggak usah dibayar. Tapi bagusnya di sini Daud berprinsip bahwa ketika dia ingin mempersembahkan bagi Tuhan, dia nggak mau yang gratisan. Nah, jadi saya berpikir mentalitas gratisan. Kadang-kadang kita suka berpikir begini. Saya ingat banget satu yayasan pernah ngomong gini, kalau kamu mau ngasih, jangan ngambil dari duit orang gitu. Tapi kalau kamu mau Iya, ngasih, kasih ambillah dari duitmu sendiri gitu. Jadi ya, saya ya, berpikir, ya ternyata Tuhan juga nggak suka dengan mentalitas gratisan. Jadi ada dua poin ini yang saya tulis di sini. Satu, kesombongan. Tuhan nggak suka dengan kesombongan. Ingatnya kesombongan itu mendahului kehancuran. Yang kedua, mentalitas gratisan. Daud kekeh gitu dengan prinsipnya, saya mau ngasih nih. Kalau saya mau ngasih, saya harus bayar gitu. Jadi ini juga terjadi. Dan akhirnya Arauna, orang Yebus itu menyebutkan angka gitu untuk akhirnya Daud membayar. Yang ketiga, Daud itu tidak suka dengan adanya pengorbanan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Ketika Triwira itu yang di dalamnya itu ada Isyebal, Eleazar, sama. Kemudian ada juga disebutkan Abisai yang kepala 30 tentara itu mengambil air dari perigi tempat di situ tuh berkumpulnya orang-orang musuh gitu kan. Ketiga orang ini atau misalnya orang-orang ini tuh ngambil air itu tulus karena dia memang ingin memberikan sesuatu kepada Daud yang adalah eh, atasannya gitu. Tapi Daud tidak mau meminum air itu, padahal kalau saya berpikir dulu dulu banget waktu saya baca ini tuh mikir hanya air gitu apa ini. Tapi ternyata dari air itu sendiri itu ada darah gitu kan, ada satu pengorbanan. Ya kalau mereka dapat, kalau enggak mereka kan binasa gitu. Jadi akhirnya air itu dijadikan sebagai korban apa namanya? Korban kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, saya melihat 3 poin penting ya. Kesombongan, Tuhan gak suka. Dua, ya, jangan punya mentalitas gratisan. Ketiga, jangan pernah apa namanya, menikmati segala sesuatu dengan mengorbankan orang lain. Itu luar biasa ya. Ini kata-katanya nggak letterlek begitu, tapi ya itu diterjemahinnya seperti itu karena Daud itu nggak mau minum air dari perigi itu padahal dia kan ngomong nih dalam hati terus dia juga ngomong diucapkan gitu, duh enak kayaknya ya kalau minum air itu, terus didengar gitu kan, terus orang lain ngambilin, terus akhirnya tapi nggak dia minum, dia korbankan bagi Tuhan. Jadi dengan kata lain 3 hal ini bagi saya malam ini penting banget gitu. Waspada, kadang-kadang kita suka jatuh dalam dosa kesombongan, gak sadar sih. Tapi ya ketika kita pengen, aku mau ingat, iblis juga melakukan hal yang sama. Dan Tuhan menjatuhkan sampai sejatuh-jatuhnya ke bumi gitu ya. Dia yang tadinya pemuja, penyembah gitu, akhirnya dijatuhkan sampai sejatuh-jatuhnya. Kemudian yang iya. kedua, Ya, dia nge-freeze lagi. Lagi Bentar. seru-serunya denger loh. Iya. Lagi seru-seru denger nih. Langsung pergi. Kesombongan Lagi. Tuhan gak suka. Ya, Mental betul. jangan sampai punya mental gratisan. Mana nih bukunya? Oh belum, nanti masuk lagi deh. Ya, Baru ini ngomong waspada soal kesombongan hilang. iya, aku dapat nih kalau untuk kesombongan biar kita nggak sombong ya. Kita baca Ayub 20 ayat 6 sampai 7. Ayub 20 sampai ayat 6 sampai 7. Itu kesombongan itu orang yang sombong itu bau tai, dia bilang di situ. Iya loh. Aduh. walaupun Gawat. walaupun sampai kepalanya sampai ke awan, tapi orang sombong itu bau tai, katanya. Aduh, Aduh, gawat ini. habis kan. Nah, itu jadi supaya kita nggak sombong, ingat aja Ayub 20 ayat 6 sampai 7. Bahaya ini baunya Ya, itu loh. Berarti ya, hati-hati kalau itu kita dia. dekat-dekat orang ada bau-bau aneh, itu berarti Iya. Jadi sampai di situ dibilang kan, kalau misalnya dia udah ini dia tidak pernah, siapa yang pernah melihatnya, katanya di mana dia, maksudnya itu taiknya itu sombongannya itu gitu, di mana yang Nah nggak ini Bu kelihatan. Dede, Bu Gitu. Dede suara muncul saya lagi. hilang lagi ya. Lagi seru-serunya denger terakhir tadi waspada soal kesombongan Bu. Terus Bu, lagi nyimak nih Toto kabur lagi Bu Dedenya. Lagi Iya, serius. aduh, kenapa ya? 2 kali nih saya ini Iya, apa sih? lanjut Bu. Lagi seru-serunya denger terus. Ya, kita pokoknya intinya sih ada 4 poin sih sebenarnya yang
kesombongan itu mendahului kehancuran kan. Kita jangan sampai sombong. Kadang-kadang kita mungkin berpikir begini, enggak kok, hanya segini kok, hanya untuk ini kok. Tapi sebenarnya Tuhan itu udah jelas gitu. Tuhan tuh mengatakan ketika kita sombong, Allah tuh nggak suka. Makanya di sini muncul murka Allah. Padahal Daud loh ya, Daud itu diperkenan banget sama Tuhan. Kedua, apa namanya, tempat Tuhan punya tempat yang apa namanya, punya apa sih disebutnya, apa sih tempat yang paling menyentuh gitu kan ya, Gunung Moria itu. Terus Tuhan nggak suka juga dengan mentalitas gratisan. Karena Daud kan ingin membayar tempat pengirikan Ornan, dan akhirnya Ornan itu atau Arauna itu menyebutkan angka untuk akhirnya Daud membayar. Yang ketiga saya jadi lupa. Apa ya? Sebentar. Jangan mengorbankan Ah, ya itu apa benar. gitu. Ah, Jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri gitu kan. Karena kan ya Daud itu ingin minum air dari perigi Bethlehem, tapi akhirnya diambilin sama Triwira itu dan dikatakan aku nggak akan minum air itu dan aku akan korbankan. Jadi jangan pernah menikmati segala sesuatu di atas penderitaan orang lain gitu kan. Itu aja sih mungkin ya. Iya, betul. Eh, ya, Iya, ini video saya muncul nggak sih? nggak kelihatan, cuman muka lagi tertawa aja. iya, itu kayaknya DPD itu foto di Iya, ini Google tuh ya di Google. ampun. Sebentar ini muter lagi nih di saya. Tuh Bu Rahayu kali Ya, sama Bu makasih ya Bu Dipe. Itu Esther. tadi kalau yang tadi dibilang yang mau mencari muka lah itu ya, ada tuh seperti itu saya lihat. Dia itu pada saat musim-musim COVID ya, ada seorang yang ikut berpartisipasi food court, tapi dia bukan di gereja itu. Nah, saatnya ada bantuan dari gereja yang memang dikhususkan untuk jemaat dari gereja itu, ini majelisnya ini malah bagian dari yang harusnya bagian dari jemaat itu dikasih kepada orang ini tanpa pemberitahuan, hanya karena ingin dia dipuji. Kalau dia mau menolong, harusnya kan dari kantongnya dikasih, dari dompetnya. Jangan bagian orang yang harusnya memang benar orang-orang ini kan yang diberikan bantuan itu ya memang butuh bantuan kan. Tapi kenapa dari orang itu diambil untuk dikasih ke sana? Gitu. Itu tadi yang seperti Ibu DP bilang yang ketiga itu seperti itu. Nah, untuk supaya dia dipuji orang gitu. Jadi saya pun dengar itu geleng-geleng kepala. Jadi itu contoh seperti yang Ibu DP tadi bilang yang ketiga itu. Ya, ayo sambung Rahayu. Bila Lewat dulu. lewat dulu. Ayo, Ibu Sandra buka nih. Ayo, Bu. Iya, dari tadi nyimak ya. Saya aplikasi saya dapat cuman untuk saya pribadi ya, aplikasi di dalam kehidupan saya di saat yang terakhir pasal 24 ayat yang itu Arauna itu yang 24 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan. Jadi intinya di sini Arauna itu mau memberi kepada Daud secara gratis untuk Daud mendirikan mezbah ya di situ. Tapi Daud kan tangan kosong menghadap Tuhan ya kan, untuk membangun mezbah. Ini diaplikasikan dalam kehidupan saya, saya pribadi. Saat saya mau membangun mezbah keluarga, mezbah pribadi, itu saya harus bayar harga. Dalam arti entah bangun malam-malam ngantuk-ngantuk, saya ada waktu apa gitu ya. Itulah saya harus membayar harga apa yang ada yang harus dikorbankan gitu untuk mendahulukan membangun mezbah. Itu yang saya dapat Bu Dewi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sandra. Ada juga nih kalau kita ibadah ke gereja, kan suka ada juga tuh yang bilang, yang penting datang ke gereja ibadah gitu. Padahal kita datang ke gereja itu jangan dengan tangan kosong, tapi tetap harus kita memberikan persembahan. Karena ya siapa sih yang nggak tahu kita datang ke gereja, ya udah ya kan kadang orang bilang gini,
Tuhan tahu kok isi hatiku, gitu kan. Tuhan kan melihat hati, gitu. Padahal itu prinsip begitu tuh nggak boleh. Kita pergi beribadah, kita harus bayar harga. Ya dengan memberikan persembahan seberapapun itu, asal kita benar-benar memberinya dengan ikhlas. Jangan kita harus segini, harus nggak punya kayak gitu segitu gitu, nggak usah. Jadi kita harus benar-benar mau datang beribadah ya harus berkorban, berkorban dengan waktu, berkorban dengan materi juga. Gitu. Jadi eh, seperti Daud, dia tidak mau lepas tangan karena dia mau bangun mezbah Tuhan, terus dia ada orang yang ngasih karena memang dia eh, sangat dihormati oleh raja-raja gitu kan. Jadi dia mau aja gitu, padahal dia tahu firman Tuhan bahwa dia harus membayarnya juga. Gitu. Kita ya ini eh, apa namanya, mengingatkan kita supaya kita juga jangan mau terima gratisan seperti yang Ibu DP tadi bilang. Oke, Ibu Sandra, ada lagi ibu-ibu yang mau berbagi? Sofi, di mana dirimu? Baru pulang, Kak. Maaf. Oh, Ikut oke, aja oke. kesaksian. Oh iya ya, oke, siap. Ibu Esther, barangkali mau berbagi, Bu, silahkan. Ya, Shalom Bu. Sepertinya semua sudah terungkap ya. Tadi saya mau sharing pasal 24, tapi tadi sudah dijelaskan, puji Tuhan. Oke, oke, oke. Ya, berarti memberkati banget ya firman yang kita baca. Ibu Nace, silakan. Adakah sesuatu yang mau disampaikan? Belum. Belum. Oh, belum. Oke. Ibu Dede. Iya ya, saya mau tanya nih. Oke, silakan. Apa namanya, kalau mungkin karena Daud itu raja ya, masa dia gratisan gitu kan, dia pasti harus bayar. Em, Cuman gimana kalau kayak pendeta gitu kan, pendeta kan umumnya sering ya dapat gratis gitu, Ya. terus bikin gereja dapat tanah gratis itu, kan dia nggak harus harus bayar gitu. Mungkin kalau yang saya lihat di sini kita harus lihat juga case-nya ya. Itu aja sih. Gimana Jadi, menurut? Iya, aku setuju sih bahwa ini memang dilihat case per case ya. Kalau untuk hamba Tuhan, dia kan memang tidak istilahnya dia pelayanan gitu ya, beda kan dengan yang bilanglah yang punya pekerjaan sekuler seperti seperti orang Lewi lah gitu ya, memang benar-benar melayani Tuhan kan, pasti dia juga hidupnya kan memang pasti dari persembahan dari persembahan jemaat seperti itu ya. Saya kira tadi yang dimaksud Bu Dede kan konteksnya mungkin tidak ada hubungannya dengan hamba Tuhan ya. Dengan kita-kita inilah yang kerja-kerja ini. Kecuali di sini ada yang hamba Tuhan, pendeta. Pendeta hamba Tuhan yang memang dia 100% ya, full timer lah istilahnya gitu kali ya. Full timer gereja. Udah Del. Thank you. Ya, makasih Ibu masukannya di. Ayo, ibu-ibu yang lain masih adakah? 5 menit lagi. Bu Nace, mungkin saya sedikit, tapi ini kesaksian loh Bu. Oke, silakan. Iya. Jadi tadi kita baca di apa namanya di sekalian nih saya hanya uraikan ulang itu di 2 Samuel 22 ayat 3 itu ya Bu ya. Ya.
Nah, terus tadi pagi kan saya di tempat kerja. Kok pas banget tadi kita baca yang ayat 20 pasal 22 ayat 3 itu yang dibilang Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku, perisaiku. Jadi tadi pagi habis saya kerja, saya minum air, tiba-tiba eh kayak apa ya di hati saya bilang di Tuhan itu, tapi mungkin karena saya menghayal juga sih pagi-pagi, jadi atau memang ke bawah habis doa pagi juga ya. Dibilang hanya satu Tuhan, eh, apa ya yang dalam ingatan saya Tuhan itu satu dan semua apa namanya ciptaan Dia yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi. Itu yang saya ingat. Tiba-tiba hati saya keingat seperti itu, langsung saya eh, duduk sebentar, apa ini mau berdoa atau memang suara hati saya atau memang Roh Kudus, tapi tetap saya taat, saya duduk berdoa. Ya mungkin ada firman-Nya juga sih yang bilang kan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan hanya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Allah yang satu-satu yang kita sembah. Lalu saya merenungkan dulu, apa kalau ini suara hati, uh, Tuhan ampuni saya. Terus kalau memang ini dari Roh Kudus mengingatkan untuk saya, karena ada ayatnya juga, lalu saya hampir 5 menit lah saya renung. Setelah itu saya duduk di dekat belakang teras. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan yang mengingatkan saya, ya memang benar Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan uh, semua makhluk ciptaan Tuhan yang ciptakan seperti itu. Lalu semakin saya berdoa, semakin saya tenang karena ada memang sesuatu yang bergejolak di hati dari kemarin-kemarin. Tapi di saat mungkin karena suasana mendukung, tidak ada orang, saya sendiri, jadi tiba-tiba saking sambil berdoa, tapi saya merasa air mata saya ngalir gitu. Saya bilang Tuhan, banyak hal yang mungkin saya lewati yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan seperti itu. Terus saya juga sempat bilang Tuhan, eh, mampukan saya untuk melewati segala sesuatu seperti itu. Terus air mata ngalir, ngalir. Terus saya sadar kok apa namanya rasanya kayak tenang begitu. Makanya yang tadi kita baca yang ayat pasal 22 ayat 3 itu kan saya sempat bilang Tuhan Yesus benteng keselamatanku, gunung batuku. Nah, lalu kita baca, oh tadi pagi sempat saya ingat sih dalam ingatan saya tuh saya berdoa seperti itu. Bukan karena khawatir, tapi namanya manusia ya pas ketika diingatkan kita tetap saya tetap ya sudahlah saya sempatkan waktu um, sisakan waktu sebentar untuk mungkin untuk berjumpa dengan Tuhan melalui bukan hanya karena di dalam kamar atau di gereja, tapi di saat-saat di tempat kerja mungkin seperti itu kita harus datang lah mungkin seperti itu. Dan saya lakukan tadi pagi, terus tidak sadar kemudian tiba-tiba saya tunduk berdoa, si bos datang gitu, malu saya jadinya. Saya bilang semoga dia bilang anak ini nggak tidur. Setelah saya duduk, namun lalu saya tunduk memang saya tunduk pas buka mata motor masuk gitu langsung saya bilang ya ampun tapi ya dalam hati ya semoga tidak berpikir yang hal-hal yang bilang oh ngapain lah gitu seperti itu Bu itu Bu Dewi yang saya dapatkan tapi ketika setelah berdoa memang tenang pikirannya terus semangat terus menyanyi-nyanyi sendiri seperti itu begitu Bu Dewi terima kasih. Ya. Oke, Bu Mensi, terima kasih kesaksiannya. Eh, ya mungkin itu Tuhan mengingatkan supaya kita nggak lupa kalau kita dikasih berkat semuanya dari Tuhan. Sebab semuanya eh, hidup kita ini di tangan Tuhan. Semuanya otoritas Tuhan semuanya. Nggak ada, nggak sanggup kita mau ngapain menuntut apa segala macam juga. Kalau Tuhan mau itu kita lakukan, ya udah kita lakuin aja. Jadi mungkin diingatkan Bu Mensi, mungkin beberapa belakangan gitu ataupun hanya sesaat kayak mengandalkan diri sendiri. Nah Tuhan ingatkan bahwa itu dari Tuhan. Gitu. Jadi
setiap ada eh, datang gitu kata-kata firman Tuhan seperti itu, jika itu firman Tuhan, aminkan. Itu jadi udah bagus sih tanggap ininya, responnya ya, terus berdoa, akhirnya kan tenang. Tapi ingat lagi, apakah ada sebelumnya kita mengandalkan kekuatan kita sehingga diingatkan? Nah itu jadi eh, responnya itu sangat bagus. Makasih Bu Mensi. Oke Ibu-ibu, kita sudahi ya. Udah jam 8 lewat seperempat. Kita sudahi bacaan kitab Samuel sampai 2 Samuel pasal terakhir. Jadi berikutnya nanti ke pas kitab apa lagi nih? Nanti kita sambung lagi Raja-Raja. Di Raja-Raja ini juga luar biasa nih firman Tuhan. Sampai Yehezkel. Pokoknya kita sangat-sangat dapat berkat yang luar biasa dari firman Tuhan nanti di sana. Perjanjian lama ini kita banyak sekali dikasih tahu Tuhan itu bagaimana Tuhan menuntun orang Israel, bagaimana orang Israel itu menyembah berhala jadinya, walaupun sudah diingatkan, tapi kemudian tetap menyembah berhala, bahkan sampai Tuhan diam selama ada lembaran Alkitab kita itu kan kosong, 2 lembar di tengah itu ya. Itu satu lembar itu 200 tahun. Jadi 400 tahun Tuhan itu tidak peduli dengan dunia itu. Dengan dunia. Diam. Kemudian muncullah perjanjian baru, yaitu turunlah anak Allah Yesus Kristus menyelamatkan. Karena udah benar-benar jatuh-jatuhnya, udah nggak bermoral segala macam lah. Gitu. Jadi kita bersyukur ada komunitas yang dibentuk oleh Kakak Joli. Terima kasih Kak Joli ya, sudah membuat kita boleh berkumpul di sini membaca kitab setiap hari. Walaupun kita dari gereja juga ada ya, pastinya ada. Saya juga setiap malam itu udah dikirim dari gereja. Jadi kadang pagi baru baca. Oke, sekian dulu Zoom kita malam ini, bacaan Alkitab kita sampai Samuel. Nanti kita ke Raja-Raja, tapi mungkin sebelumnya ada itu dulu ya dari si Bapak kita satu-satunya di komunitas baca Alkitab. Sampai ketemu lagi dan kita tutup doa. Kak Joli deh yang tutup doa ya. Boleh ya Kak Joli ya? Ya, oke deh. Tadi sebenarnya aku mau ngasih tahu kita sesekali ini loh, Jeng Esther Pasaribu untuk menuntun doa. Tadi aku udah tadi aku kepikiran sih. iya, Tadi kepikiran. lebih baik Esther aja sekali. Oh ya udah, Belum tadi pernah dengar. sebenarnya pas tutup sebelum buka ini kan tutup Bu Esther gitu. Tapi ya udah silakan Bu Esther. Nyambung berarti. Baik, kita bersatu dalam doa. Puji pujian dan ucapan syukur tidak henti-hentinya Tuhan kami ucapkan kepadamu sebab Engkau telah memberikan kami nafas hidup yang begitu mulia, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kesanggupan untuk menghadapi hidup ini. Baik itu dalam hal baik, tidak baik, Tuhan, kami tetap bersyukur. Seperti Ayub, Tuhan, dia tetap mengucap syukur di hadapan-Mu. Tidak hanya di waktu keadaan baik, tetapi ketika keadaan tidak baik pun kami tetap bersyukur Tuhan. Karena kami percaya semuanya ini mendatangkan kebaikan. Dan janganlah kami bersungut-sungut, janganlah kami Tuhan, sanggupkan kami Tuhan untuk mengucap syukur. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, untuk kami tetap mengasihi musuh kami juga, kami tetap mendoakan bahkan memberkati musuh-musuh kami. Sungguh mulia ajaran-Mu ini Tuhan. Hanya kami temukan di dalam kitab-Mu yang suci. Tidak ada di ajaran lain Tuhan. Ajaran lain mengatakan kalau orang jahat balas dengan jahat. Kalau dia baik balas dengan baik. Tapi firman-Mu mulia Tuhan. Kau mengajari kami kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini, yang tertulis di 2 Samuel Tuhan. Semuanya ini Tuhan menjadi teladan bagi kami, di mana sikap Daud begitu mulia Tuhan. Dia menghargai pengorbanan orang, dia tidak suka gratisan, tetapi suka membayar jerih payah orang. Terima kasih Tuhan, biarlah kami
meneladani sikap Daud yang sangat baik ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dan setiap firman-Mu Tuhan yang lalu juga yang sudah kami baca, biarlah kami renungkan dan kami bisa menjadi pelaku firman. Supaya apa yang kami perbuat berhasil dan beruntung. Seperti firman-Mu di Mazmur 1 Tuhan. Apa saja yang kami perbuat berhasil dan beruntung. Dimanapun kami berada, di sana Tuhan memerintahkan berkat. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dan sebentar Tuhan kami sudah selesai membaca firman dan kami mau beristirahat. Kiranya Tuhan menjagai kami, membentengi, melindungi kami dengan benteng-benteng perlindungan, dengan kuasa darah Yesus, dengan perisai yang dari Engkau Tuhan, melindungi kami semua, keluarga kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, rumah kami, harta benda kami yang bergerak tidak bergerak, hewan peliharaan kami, bahkan pekerjaan, usaha, profesi kami, bisnis kami, dan juga pelayan kami diberkatilah Tuhan. Ditutup buku semuanya dengan kuasa darah Yesus. Dan inilah doa kami yang singkat Tuhan, dan semua kami yang di Zoom ini juga Tuhan diberkati satu persatu. Biarlah kami tidur lelap, tidur nyenyak Tuhan, mimpi indah, dijauhkan dari segala mimpi-mimpi yang jahat, dijauhkan dari segala penyakit kiriman Tuhan. Dan kami percaya darah-Mu melindungi kami melalui karya yang mulia itu sudah menyelesaikan semua masalah-masalah, semua dosa, semua kutuk sudah selesai di kayu salib-Mu yang mulia itu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.